Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman BBOH masih bersama Mas Basri Adi ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ibu. Nah ini kalau ketemu Mas Basri pasti nggak jauh-jauh pembahasannya tentang hak waris. Ya. Kelihatannya sederhana tapi ruwet gitu, betul. ya kan? Apalagi ada yang mengaitkan dengan hukum perdata dan juga hukum secara Islam betul. begitu. Nah kali ini kita mau membahas tentang hak anak yang dicoret dari misalnya sebagai yang memperoleh hak waris ataupun misalnya ada anggota keluarga lah, misalnya anggota keluarga inti ataupun si istri yang tidak memperoleh hak waris dari suaminya. Nah itu gimana Mas Basri, kan ada kejadian yang kita juga tahu ya, saking ibunya marah menganggap anaknya durhaka, nih saya coret dari haknya untuk menerima warisan. Gitu. Nah pandangannya Mas Basri seperti apa nih? Oke, ini juga nggak tahu ya, sekarang juga lagi banyak kejadian gitu ya, bagaimana hubungan antara orang tua anak kurang harmonis gitu ya, yang membuat tadi mau dicoret sebagai ahli waris gitu. Saya coret dari kakak gitu, kadang-kadang kan bergurunya begitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya Bu, kalau kita bicara, ini misalnya tadi, konteksnya anak durhaka gitu ya. Seorang anak yang durhaka tidak serta-merta bisa dengan mudah sebenarnya dicoret atau dikecualikan sebagai ahli waris gitu ya. Jadi ada namanya term and condition. Oke, terms and condition berlaku. Term condition berlaku gitu ya. Jadi di dalam hukum perdata ya, nanti kita bahas secara hukum Islam. Di dalam hukum perdata itu sebenarnya tidak dikeluarkan dari ahli waris. Itu ada dua macam Bu. Ada dua macam. Pertama namanya dikecualikan. Ya, dikecualikan tuh dalam bahasa undang-undangnya, karena undang-undangnya pakai bahasa Belanda. Bahasa Belandanya tuh onwaardig namanya. Ya, jadi dikecualikan. Orang-orang yang dikecualikan ini tidak akan menerima apapun sebagai hak dia. Kalau itu konteksnya warisannya, hak waris dia hilang gitu ya. Tetapi itu bukan karena durhaka. Tetapi orang-orang yang dikecualikan atau para onwaardig tadi itu bisa hilang karena hak warisnya. Itu karena 4 kejadian. Pertama karena dia membunuh atau berusaha membunuh pewaris, yang dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah itu nggak boleh. Terus kemudian dia memfitnah orang tuanya, yang membuat dia berpotensi dihukum 5 tahun penjara atau lebih. Itu baru bisa dikecualikan. Kalau kasusnya dia memfitnah orang tuanya, pewaris kan. Terus kemudian dia menghalangi, merusak atau memanipulasi surat wasiat. Nah itu juga nggak bisa. Yang terakhir dia memalsukan surat wasiat. Itu otomatis gugur lah, ya kan. Nah jadi karena 4 sebab ini seseorang bisa dikecualikan atau dikeluarkan ya nama dia, hak dia sebagai ahli waris, gitu. Dan 4 sebab ini walaupun misalnya kejadian ya, itu tidak secara otomatis dia harus bisa langsung dikeluarkan. Harus lewat namanya penetapan atau putusan pengadilan. Kalau ini kan sengketa ya, biasanya putusan. Namanya putusan pengadilan. Jadi tidak secara otomatis misalnya udah membunuh orang tuanya gitu ya. Terus kemudian dia langsung dikeluarkan, nggak. Harus ada putusan dulu bahwa dia bersalah, dipersalahkan, terbukti membunuh orang tua, baru bisa dia dikeluarkan. Jadi ibaratnya begini, ini contoh, dia membunuh orang tua. Pengadilan sudah memutuskan dia bersalah. Iya. Dia masuk penjara. Betul. Tapi bisa secara otomatis bahwa haknya dia tidak dapat. Betul. Karena sudah diputus sama pengadilan. Betul. Itu. Nah, sebelum diputus ya dia masih berhak. Makanya di dalam kasus pengecualian ini, yang dikecualikan ini, bahkan ada seorang ahli waris yang sudah membunuh orang tuanya, tapi karena belum diputus oleh pengadilan, dia udah terlanjur menerima harta warisan dari orang tuanya. Nah, bertahun-tahun kemudian, ternyata diselidiki sama polisi, oh ternyata yang membunuh nih si anak ini.
Padahal dia kan udah menerima nih, karena mungkin kejadiannya 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, ternyata setelah diselidiki sama polisi, 3 tahun kemudian terbukti bahwa ternyata yang membunuh si orang tua ini anaknya sendiri nih. Yang dalam posisi ternyata anak ini sudah sempat menerima harta warisannya. Maka harta warisan yang sudah sempat dia terima harus dikembalikan. Itu gitu. dikasih ke ahli waris lain yang memang berhak. Mungkin saudara-saudara kandungnya. Gitu. Nah itu kita bicara pengecualian atau onwardi, gitu. Jadi tidak secara otomatis, kemudian juga kalau dia sempat menerima itu nanti harus dikembalikan. Terus kemudian di sisi pengecualian ini, apakah nanti kalau misalnya dia dikecualikan, anak turunannya juga akan dikecualikan? Jawabannya tidak. Jadi hanya berhenti sampai di dia aja. Berhenti sampai di dia aja. Oke. Gitu ya. Jadi ibaratnya gini, dosa itu tidak bisa diwariskan, gitu ya. Jadi berhenti di si bapak ini aja. Jadi tidak diturunkan ke anak. Jadi disumpahin 7 turunan tuh enggak? Enggak bisa ya. Jadi kalau misalnya nih, ini ada kakek, ini ada anak, kemudian ada cucu, gitu ya. Ini si anak ini membunuh kakeknya, gitu ya. Begitu kakeknya benar meninggal, dia dinyatakan bersalah, maka cuma dia yang nggak terima. Tapi si cucu masih berhak. Nah, si cucu nanti kalau misalnya dia yang meninggal, cucunya tetap terima warisan. Atau misalnya gini, tadi seharusnya haknya diterima oleh cucunya gitu ya, karena ini udah meninggal misalnya, maka cucunya tetap berhak menerima. Gitu. Jadi tidak diwariskanlah dosanya si bapaknya gitu. Tapi misalnya begini, porsinya katakanlah ya, kalau kita ngelihat dari sisi hukum Islam kan porsinya si bapak kan 2 bagian. Mungkin si bapak itu punya juga saudara yang lain. Jadi si bapak ini dia membunuh kakeknya. Nah si bapak itu kan memperoleh 2 bagian. Pada saat dia masuk penjara, 2 bagiannya hilang. 2 bagiannya turunin ke cucu? Enggak, ke saudara-saudara kandungnya yang sejajar sama dia. Belum sampai kan? Karena dia kan masih hidup, Bu. Si bapak yang masuk penjara ini masih hidup. Kecuali bapak yang masuk penjara ini udah meninggal. Maka diterima oleh keturunannya. Gitu. Jadi keturunannya tetap berhak. Jadi hapus hanya di dia saja. Oke. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Jadi kalau tadi kan dikecualikan dalam bahasa Belandanya, bahasa undang-undangnya onwardi. Ada yang kedua yang disebut sebagai dicoret. Nah, dicoret itu bahasa Belandanya onterf. Onterf. Bedanya apa? Kalau dia belajar bahasa undang-undang ya. Bahasa undang-undang bahasa Belanda. Jadi kalau di onterf atau dikecualikan itu tadi yang seperti kasus tadi artis tadi. Dia nggak suka sama anaknya, kemudian anaknya durhaka, terus dia bermaksud untuk nggak mau ngasih ke anaknya. Tapi kan anaknya tidak membunuh, tidak memfitnah, tidak merusak surat wasiat, tidak memasukkan surat wasiat, maka dia tidak bisa dikecualikan. Dia hanya dicoret. Nah, bedanya apa? Kalau dikecualikan, semua hak dia hapus. Kan kita masih ingat, Bu, kalau anak-anak itu punya hak istimewa yang disebut sebagai legitimate portion. Ya kan? Dia yang diprioritaskan. Prioritas gitu ya. Jadi nggak boleh kurang dari bagian yang legitimate porsi tersebut. Nah kalau di dalam onterf, itu dia boleh nggak dikasih, tapi dia tetap harus terima sebesar legitimate porsinya. Boleh tidak dikasih, tapi tetap dia punya hak sebesar legitimate porsinya. Nah ini legitimate porsinya ini larinya kemana? Oke, jadi saya ambil contoh begini. Ini 3 bersaudara, ya 3 bersaudara, terus kemudian ini durhaka nih. Terus sama bapak, tadi ibunya bilang, kamu saya coret sebagai ahli waris gitu ya. Maksudnya kan onterf, karena tidak membunuh, tidak memfitnah, tidak merusak surat wasiat gitu ya. Jadi dicoret, onterf. Nah, 3 bersaudara ini, begitu ibunya meninggal, itu terimanya 50, 50, 50. Dibagi rata kan hukum perdata, gitu ya. Nah, karena dia udah dicoret, dia nggak bisa terima 50. Dia hanya bisa terima, kalau legitimate porsi bertiga bersaudara ini kan 3/4. Jadi 3/4 dari 50 yang boleh dia terima. Harusnya dia terima 50, karena dia sudah dicoret, dia hanya berhak 3/4-nya dari 50.
sebagai legitimate porsi. Jadi 3/4 dari haknya dia di legitimate porsi tadi. Jadi gitu. kalau 50, 3/4-nya berarti kan 37,5 ya. 37, dia hanya berhak menerima 37,5. Saudara-saudaranya terima 50 tetap. Dia hanya berhak 37,5. Jadi dalam kasus contoh kayak tadi anak durhaka, dia tidak hilang 100%. Dia tapi tetap dia akan menerima, tapi nggak full. mendapatkan 3/4 dari haknya dia. Iya, karena ini kan 3 bersaudara. Jadi intinya legitimate porsinya tetap dia akan terima. Tapi kan itu kalau kasusnya dia dianggap sebagai durhaka. Tidak perlu pembuktian apapun. Tidak perlu pembuktian apapun. Iya kan? Betul. Gitu. Betul. Dikatakan dicoret dari waris dan tidaknya, berarti kan si ibu harus memberikan adanya satu statement tertulis. Betul. Nggak bisa hanya mengatakan, lu gue coret ya. Betul. Atau lu gue keluarkan dari kakak. Istilahnya begitu kan. Nah kan nggak bisa begitu aja toh. Benar. Harus ada tertulis. Iya. Jadi harus ada pernyataan di panitera pengadilan. Itu yang harus dilakukan. Ini sama seperti kurang lebih mirip dengan nanti kalau kita bicara soal menolak warisan. Itu juga harus dinyatakan dengan tegas. Itu di panitera pengadilan. Tidak perlu sidang ya Bu ya. Tidak perlu sidang? Tidak perlu sidang. Oke. Gitu. Nah kalau tadi kan yang kedua itu kalau si anak memfitnah orang tua, jadi dia juga bisa tidak diberikan hak waris. Iya kan? Iya. Nah, misalnya kayak ada kejadian si anak menuntut ibunya, dianggapnya ibunya misalnya punya suaminya tidak baiklah, dalam arti kata ada suami atau bapak sambung gitu. Nah itu kan harus dibuktikan juga oleh pengadilan. Betul. Gitu kan? Jadi dalam kasus-kasus tadi membunuh, memfitnah, merusak surat wasiat, kemudian menahan surat wasiat, itu harus dibuktikan dulu di persidangan. Kalau terbukti di persidangan, baru dia bisa dinyatakan untuk dikecualikan sebagai ahli waris, gitu. Tapi kalau sekedar durhaka aja, nggak perlu. Oke. Gitu. Nah itu kalau anak. Sekarang kalau istri dicoret sebagai yang mendapatkan hak waris. Hak waris. Oke. Walaupun kita sempat bahas bahwa yang bisa berubah hak warisnya itu sebetulnya istri atau pasangan lah, ya kan, pasangan. Kalau anak-anak nggak bisa diganggu gugat. Iya. Yang bisa berkurang 50%-nya itu sebetulnya istri, pasangan hidup. Nah, kalau si bapak itu merasa bahwa bini gue nih kayaknya nggak nurut gitu ya? Nggak nurut atau ada main mata nih sama orang gitu. Baik. Dicoret sebagai yang hak warisnya. Oke. Kalau sebenarnya kalau dalam konteks suami istri tidak ada aturan khusus soal coret-mencoret ini. Aturan khusus mengenai coret-mencoret, mengecualikan itu hanya ada di anak gitu ya. Karena pada dasarnya kalau untuk suami istri jalannya jauh lebih mudah dan lebih banyak. Nggak perlu pakai coret-mencoret, jauh lebih mudah. Contoh misalnya yang dulu pernah kita bahas waktu kita ngomongin soal wasiat. Ya sudah. Kan ada gono dan gini, ya kan? Dia akan tetap bagian gononya kan tetap dia terima, gininya tetap dia terima, gitu. Perkara yang dibagi ratanya, ya bisa aja dia bikin surat wasiat kasih aja ke yayasan apa, si istri bisa nggak terima. Oke, jadi gitu. si istri bisa saja tidak memiliki hak waris selama si suami memiliki ada ketetapan ataupun surat wasiat. Surat wasiat. Betul, jadi jalannya nggak perlu pakai jalan yang tadi seperti anak-anak tadi ya Bu ya. Jadi cukup misalnya, ya tadi misalnya dari awal membuat namanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin kan meniadakan gono gini. Oke, berarti kan begitu suami meninggal, istri akan dapat sekian, anak sekian bagi rata gitu ya. Tapi dia juga di sisi lain, si suami ini bikin surat wasiat. Ya kan bisa kasih ke istri muda ibaratnya misalnya kayak dulu kita pernah bahas ya, dikasih ke yayasan, kemudian ya sudah begitu dikasih ke yayasan, yang boleh pindah kan bagiannya si istri. Anak-anak kan punya legitimate porsi tadi yang nggak boleh terganggu gitu. Jadi bisa saja dengan cara seperti itu kalau mau coret-mencoret antara suami istri gitu. Jadi makanya kalau di dalam hukum waris yang diatur hanya anak, karena anak tadi punya kedudukan yang kuat, tadi punya hak istimewa tadi.
Gitu. Ini agak nyelenceng dikit nih. Iya. Kalau misalnya katakanlah si suami dianggap menelantarkan anak dan istri, sebetulnya si suami punya harta. Itu bisa dituntut tidak secara ini? Oke. Kalau itu mungkin konteksnya bukan masuknya ke hukum waris mungkin ya. Nah, Gitu. Jadi mungkin itu lebih ke undang-undang perkawinan sebenarnya nanti pada saat perceraian atau segala macam. atau misalnya si bapak nih ternyata dia pada saat statusnya tuh masih suami gitu sah. dan Suami sah. punya anak. Tapi dia sudah kaburlah dengan oke. perempuan lain, kemudian dia meninggal, ya kan? Dia meninggal, ya walaupun si perempuan itu kan istri siri yang kita tahu tidak memiliki hak, ya kan? Dia pada saat meninggal, si ibu dan anak ini bisa menuntut dia untuk memberikan hak warisnya. Ini ada case-nya, Bu. Jadi case-nya itu seperti yang Ibu ceritakan tadi. Ini ada seorang laki-laki menikah secara diam-diam, secara siri ya, keluar kawin dengan wanita lain, kemudian menelantarkan anak dan istri sahnya, gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si istri siri menggugat si istri sah menggugat si istri siri. Kenapa? Apa yang materi gugatannya adalah si istri siri dianggap menggunakan harta gonogini yang diperoleh oleh suami istri sah ini tadi untuk kepentingan dia. Dia kan nggak ada hak sebenarnya. Nah itu yang dia bisa gugat, gitu. Dari sisi bahwa dia sebenarnya nggak ada hak untuk menggunakan harta gonogini atau penggunaan harta gonogini tanpa seizin si istri sah. Nah, itu bisa dituntut. Bisa. Berapapun yang dia telah keluarkan itu. Hitung. Begitu. Iya. Saya ini kebanyakan nonton Dracin nih, Mas. Ya kan? Kalau di Dracin itu ceritanya kalau suaminya selingkuh, si istrinya minta tuh pengacara, gimana caranya dia keluar dari rumah tanpa 1 sen pun. Gitu. Itu bisa dihitung karena kan asasnya dalam hukum perdata kan sederhana, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi kalau istri merasa saya dirugikan, saya merasa dirugikan misalnya ini 1 miliar, dia harus bisa membuktikan 1 miliar itu rinciannya seperti apa, itu yang dia bisa minta gitu. Makanya ya itu selalu saya bilang bahwa istri-istri juga harus tahu aset suaminya apa aja. Jadi dia punya semacam catatan. Oh daftar harta suami saya ini segini. Kalau saya misalnya suami saya meninggal kan gono gini, saya separuh dari harta tersebut. Nah itu yang penting untuk jadi catatan. Si istri siri itu jauh lebih lihai daripada istri sah, gitu. Biasanya begitu ya. Makanya sekarang istri sah harus jauh lebih pinter. Gitu. Iya kalau enggak gimana ya dia bisa tahu, dan biasanya kalau kejadian kayak gitu akhirnya jadi ruwet kan. Yang dikorbankan itu yang malah justru si istri sah dan anak-anak sah. Karena si bapaknya sudah dengan istri siri. Gitu. Apalagi nanti kalau kejadiannya kan pernah kita bahas, kalau ternyata si bapak dengan istri siri punya anak, anaknya sudah diakui, kan kasus-kasus beberapa kasus kan udah ya anak dari perkawinan istri siri gugat warisan kan karena dia belum dapat gitu kan. Nah itu yang lebih rumit lagi nanti di situ. Gitu. Nah kalau menurut Mas Basri, gimana caranya menyusun pembagian warisan agar tetap adil dan tidak menimbulkan konflik di keluarga? Jadi pada dasarnya kalau di Indonesia itu mudah dan sederhana, Bu. Karena hukum waris kita kan sudah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan porsi dan komposisi. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita harus susun bagaimana caranya itu sudah ada semua, gitu ya. Baik secara hukum Islam maupun secara hukum perdata. Yang harus kita lakukan adalah memahami hukumnya. Mau pakai hukum apa nih nanti baginya? Yang mau yang sepertiga, ada istilah yang hitungannya sepertiga. Betul, mau pakai hukum Islam, mau pakai hukum perdata. Nah, balik lagi ke kasus tadi. Kalau di dalam hukum Islam, gimana nih kalau kita misalnya mau coret orang dari ahli waris gitu kan? Tidak bisa. Jadi kalau dalam hukum perdata kan tadi bisa tuh, kalau Islam nggak bisa karena dalam hukum Islam kan berlaku asas ijbari kan, udah pernah kita bahas bahwa segala ketentuan itu datangnya udah ada syariatnya.
ya. Jadi nggak boleh kita. Udah diatur oleh agama. Nah, ya begitu. tidak boleh dengan sembarangan kita, udahlah aku nggak suka sama kamu nggak usah dapat. Nah, nggak bisa. Karena sudah ada syariatnya. Mau anak itu disukai, tidak disukai, dia punya hak yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada cerita. Jadi kalau tadi kasusnya coret, mengecualikan atau dicoret, itu hanya ada di hukum perdata. Oke. Walaupun si anak membunuh orang tua. Ya, itu lain lagi. Itu nanti akan tetap dihukum. Ya itu lebih kepada kasus hukumnya. Iya, betul. Tapi kalau di agama jelas bahwa ya Iya. anak laki-laki 2 bagian, betul. anak perempuan 1 Iya. bagian gitu. Nah, kita juga kepengen tahu dokumen atau instrumen apa yang harus dimiliki oleh bapak ataupun ibu lah. Oke. Sebelum dia memberikan hak waris. Gitu. Oke. Apa yang harus dipersiapkan Baik. misalnya? Kalau dalam kondisi baik-baik saja, maka sebenarnya tidak ada dokumen khusus yang harus disiapkan ketika orang tua masih hidup. Tidak ada dokumen yang khusus. kita biasanya kan ributnya setelah Di orang belakang tuanya hari, nggak ada. betul. Jadi begitu yang harus kita berikan pengertian kepada calon ahli waris kita, pasangan kita, anak-anak kita adalah nanti prosedurnya adalah sebelum melakukan apapun datang ke notaris, bikin namanya akte waris. Itu yang harus dilakukan, gitu ya. Itu paling urgent, paling urgent karena semua harta yang ditinggalkan tidak bisa diurus tanpa akte waris tersebut. Nah, untuk bisa tanda tangan akte waris, untuk bisa dapat akte waris itu semua harus sepakat dulu. Pembagiannya secara hukum apa. Jadi nanti bisa dibilang notaris, kami mau bagi secara hukum perdata, kami bagi secara hukum Islam. Nanti kan soalnya tanda tangan tuh sebagai bentuk persetujuan. Nah, setelah itu ya sudah, begitu sudah dapat akte waris, mau lari kemanapun, tinggal pegangannya akte waris itu. Gitu. Seringkali kita nih merasa, gue masih belum perlu ada akta waris. Karena masih muda gitu. Ibaratnya mati masih lama gitu. Iya. Terkadang ada yang seperti itu kan. Iya. Nah, akte waris memang harus diurusnya pada saat orangnya sudah meninggal sih, Bu. Iya Jadi, makanya edukasinya iya kan? itu. Nah, satu instrumen lagi yang mungkin perlu adalah tadi misalnya dalam kasus-kasus ada keluarga yang tidak harmonis, mohon maaf ya. Tadi ada yang satu disukain, satu tidak sukain, satu membutuhkan lebih banyak daripada yang satu lagi gitu, sehingga pengen nih ngasih satu yang ini lebih banyak daripada yang lain misalnya. Itu sebenarnya lewat asuransi jiwa. Jadi gitu. Asuransi. Nah, kasus itu saya ingat ada saudara, bapaknya meninggal. Sebetulnya bapaknya cukup berada lah. Yep. Dia berpikir ya sudah dibagi, udah ada ibaratnya tertulis lah. Ini buat siapa. Karena si ibunya masih hidup, ibunya yang berkuasa, nggak bisa, ini tidak berlaku. Saya akan ngatur, karena dia lihat si abang udah mapan, hartanya cukup besar, banyak gitu. Ada satu adik perempuan, menurut dia adik perempuan lu perlu dikasihani gitu. Membutuhkan. Nah, yang tadinya rumah yang milik yang gede nih, si abang yang besar, itu tidak diberikan, rumah ini buat adik lu, gitu. Nah, lu dapetin haknya yang lain. Nah, ini kondisi kayak gini, menurut Mas Basri gimana tuh? Iya, itu pasti memicu sengketa karena dan itu dengan mudah bisa digugat, gitu ya, terutama oleh kakak yang dirugikan ya, karena kan ini kalau dalam konteks hukum perdata itu sudah jelas bagi rata. Dalam konteks hukum Islam, misalnya si kakak laki-laki, si adik perempuan, udah jelas si kakak dapatnya lebih banyak kan, 2 porsinya ya, gitu. Udah dengan mudah pasti akan digugat gitu. Makanya sebenarnya dalam konsep perencanaan waris itu tadi kita lihat situasi keluarga. Jadi tadi contoh misalnya dalam situasi keluarga yang seperti itu ada satu kakaknya yang udah paling gede, udah paling tua mapan. Ini ada anak satu lagi, anak bonus nih. Lahirnya setelah kakak-kakaknya udah pada kuliah, ini baru lahir nih gitu ya. Sehingga dia sebenarnya jauh lebih membutuhkan harta dari orang tuanya daripada kakak-kakaknya. Itu tadi salah satu solusinya sebenarnya dengan asuransi jiwa. Itu adalah salah satu instrumen perencanaan, instrumen perencanaan waris adalah itu. Karena
asuransi jiwa kan tidak tunduk ke hukum waris. Jadi misalnya saya melihat ada kebutuhan nih anak yang paling kecil dapat uang untuk pendidikan dia lebih banyak, bisa disiapkan lewat instrumen itu. Kalau harta nggak bisa, Bu. Harta harus dibagi sama rata. Asuransi itu sebetulnya bagian daripada harta nggak sih? Misalnya Oke. nih, kayak saya memiliki polis asuransi dengan uang pertanggungan sekian, Yap. ya kan? Nah itu bisa dianggap sebagai harta nggak? Oke. Dalam konteks warisan dia bukan bagian dari harta warisan. Jadi tidak diinkludkan sebagai Tidak harta, di-include. bagian daripada harta warisan. Betul. Jadi dia Oke. tunduk kepada hukumnya sendiri karena dia sudah ditunjuk siapa yang menerima sebagai beneficiary namanya kan. Gitu. Jadi dia tunduknya ke hukum perjanjian, bukan ke hukum waris. Gitu. Oke. Makanya pencairan asuransi juga tidak membutuhkan akte waris, Bu. Beda dengan pencairan harta nih, mau balik nama rumah, mau ngambil duit di bank, safe deposit, di sekuritas, semua membutuhkan akte waris. Nah, kalau ini nggak perlu karena memang dia tidak diatur secara hukum waris. Oke. Jadi asuransi itu terpisah lah ya. Terpisah gitu. Oke. Nah, jadi kalau mau ibaratnya jika khawatir dengan urusan hak waris atau apa, cara untuk memproteksinya yaitu melalui asuransi. Salah satunya. Dan tadi dalam kasus misalnya sengketa ada anak durhaka ya dia tinggal dicoret. Kan bisa aja misalnya anaknya 3, 1 nggak dikasih nggak apa-apa kalau secara hukum asuransi. Ya dikasih cuma 1 aja nggak apa-apa juga gitu. Karena selama yang penting kan tercantum di polis itu betul. kan. Jadi yang tercantum di polis misalnya anaknya 3, yang tercantum di polis cuma 1, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena memang dia tidak tunduk kepada aturan hukum waris. Dan tidak ada batasan kan di asuransi bahwa penerima harus berapa persen, berapa persen kan. Nggak ada gitu. batasan. Mau 1 orang sebagai penerima sebagai ahli warisnya, mau 2, mau 10 boleh. ya. Boleh. Pun 10 misalnya porsinya beda-beda juga boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Terjawab sudah semuanya. Oke, terima kasih buat Mas Basri untuk menjawab dari kasus anak durhaka yang dicoret dari daftar sebagai ahli waris keluarga ya. Oke, teman-teman BBH, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.